Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat pagi kepada jemaat di luar sana. Mari kita mulakan hari kita sekali lagi dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Saat pagi hari ini kami dapat bersama lagi dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah masa kami bersama dengan Engkau, menyelami firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyatakan Roh Kudus hadir bersama kita pada hari ini dengan mengangkatkan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom saudara-saudari, bersukacita kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama melihat dalam Kolose bab 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, yang mengatakan, kamu sudah dihidupkan semula bersama-sama Kristus, oleh itu kamu harus mengingini perkara-perkara yang di surga, tempat Kristus duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah. Hendaklah kamu memusatkan fikiran kepada perkara-perkara yang di surga, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi. Hal itu demikian karena kamu sudah mati, dan hidup kamu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Hanya Kristus yang dapat menyebabkan hidup kamu betul-betul berarti. Dan apabila Dia menampakkan diri lagi di bumi, kamu juga akan bersama-sama Dia dan menikmati kemuliaannya. Saudara-saudari, jemaat di Kolose, mereka masih lagi hidup seperti orang yang masih dikuasai oleh dunia ini. Dalam bab 2 ayat 16 hingga ayat 19 ada menyatakan tentang peraturan yang dibuat oleh orang di Kolose tentang makan minum, tentang hari-hari perayaan, tentang perayaan-perayaan tertentu. Dan peraturan-peraturan itu hanya peraturan dan ajaran yang dibuat oleh manusia. Paulus mengatakan bahwa dalam ayat bab 2 ayat 23, memang peraturan-peraturan itu kelihatan bijaksana dengan desakan supaya orang menyembah malaikat, menyiksa diri dan berpura-pura merendahkan diri. Tetapi semua peraturan itu tidak berguna untuk mengendalikan nafsu manusia. Peraturan itu memang kelihatannya bijak, tetapi semua itu tidak bernilai kekal. Semua itu hanyalah bayangan daripada yang harus datang, sedang wujudnya yaitu Kristus. Ini kita dapat lihat dalam ayat 17. Kita melihat
jemaat di Kolose, mereka sudah mati bersama-sama Kristus, sudah dibebaskan daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Tetapi satu soalan, mengapa masih lagi hidup seperti orang yang masih dikuasai oleh dunia ini? Saya rasa kita perlu tanya soalan ini balik kepada kita. Kita sebenarnya yang sudah mati bersama-sama Kristus, kita sudah dibebaskan daripada roh yang menguasai alam semesta. Tetapi saudara-saudari, mengapa hidup kita masih seperti orang yang dikuasai oleh dunia ini? Adakah keadaan ini juga sama dengan kita pada hari ini? Banyak sangat pantang larang. Peraturan itu, tak boleh ini, tak boleh buat itu, dan sebagainya. Semua peraturan ini sangat disanjung tinggi oleh generasi kita sampai pada hari ini. Karena peraturan ataupun ajaran ini berkurun lamanya, 7 generasi. Banyak keturunan yang mengamalkannya dan mematuhinya. Oleh itu dalam bahagian ini, yaitu bab 2 ayat 20 sehingga bab 3 ayat keempat, tajuk besar bahagian ini adalah mati dan hidup bersama-sama Kristus. Bagaimana hal ini ada kaitan dengan kebangkitan Yesus dan segala roh-roh yang menguasai alam semesta, dengan segala peraturan itu, bagaimana melalui kebangkitan Yesus kita boleh mendapat kemenangan di atas segalanya itu. Adakah kita masih terikat dengan semua peraturan itu? Saudara-saudari, mengingatkan kembali kepada kita bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga, ingat, hidup kita adalah hidup bersama dalam kebangkitan Yesus. Kita orang yang percaya sudah dihidupkan semula bersama-sama Kristus. Ini berarti sebelum ini kita telah mati bersama-sama Kristus dan kita sudah dibebaskan daripada roh yang menguasai alam semesta. Karena inilah kita harus mengingini perkara-perkara yang di syurga, di tempat kudus, duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah. Perhatikan, kerajaan Allah, saudara-saudari, bukan soal makan ataupun minum seperti yang banyak dicari oleh orang di dunia ini. Tetapi kerajaan Allah yaitu hal-hal yang di atas, hal-hal yang di syurga, itu adalah kerelaan melakukan kehendak Allah. Hati yang tenang, damai, kegembiraan yang dikurniakan oleh roh Allah. Ini dalam Roma bab 14 ayat 17. Dengan kata lain, kita harus mencari, mengingini, dan memikirkan pikiran kita, bahkan memperjuangkan serta menjalani hidup yang melakukan kehendak Allah, ketenangan hati dan kegembiraan. Inilah yang kita perlu ingini, yaitu kehendak Allah, kerajaan Allah. Inilah yang kita selalu pikirkan, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan kita tahu dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita bukan hanya hidup bersama kebangkitan Yesus, tapi hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Apa maksud tersembunyi? Kita sudah mati daripada kuasa dosa, daripada kematian. Hidup kita tersembunyi, dilindungi, dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ini berarti kita hidup di dalam Dia, dan hidup kita dijauhkan, dilindungi daripada hal-hal duniawi, daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Tuhan memisahkan, Tuhan melindungi, Tuhan membentengi kita untuk mencegah segala kemungkinan yang mungkin menjerumuskan kita ke dalam dosa, perangkap iblis, kuasa-kuasa yang menguasai alam semesta. Percayalah saudara-saudari, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilindungi, kita dipelihara dalam apapun situasi hidup kita. Dan bukan itu sahaja, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita benar-benar berarti. Hanya Kristus yang dapat menyebabkan kamu betul-betul, hidup kamu betul-betul berarti. Ini berarti Kristus yang telah hidup, yang telah menghidupkan kita, kebangkitan Yesus yang telah memberikan hidup kepada kita, menjadikan hidup kita berarti. Dengan kata lain, tanpa kebangkitan Kristus pada hari ini kita akan mati. Tanpa kebangkitan Yesus hari ini kita tidak ada pengharapan, tidak berarti, nada guna. Banyak sekali hal yang kita hadapi di dunia ini yang boleh membuatkan kita fikir hidup tiada arti, bagus lagi mati. Penderitaan, masalah yang tak habis-habis. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan ringan sekarang ini dalam mengerjakan kemuliaan kekal melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Oleh itu saudara-saudari, melalui kuasa kebangkitan Yesus, kita yang dahulunya mati, hari ini kita hidup bersama
dalam kebangkitan Yesus. Hidup kita dilindungi, dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita berarti. Ya, saya akui apabila kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita, ditetapkan oleh keluarga kita, yang kita ikuti sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami keraguan, kita ada rasa ketakutan. Saya paham akan perasaan itu. Tetapi saudara-saudari, kuasa Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Kuasa Tuhan lebih berkuasa di atas roh yang menguasai alam semesta. Untuk apa kita takut jika Allah di pihak kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui kami mempunyai kegentaran, mempunyai ketakutan apabila hidup kami selama ini mungkin terlalu terikat dengan segala peraturan, ketetapan, kepercayaan ini yang dibuatkan oleh nenek moyang kami, sehingga hari ini kami berasa gemetar, takut. Tapi hari ini kami dikuatkan kembali ya Tuhan, bahwa dalam kebangkitan Tuhan Yesus kami memiliki kuasa. Kami bangkit bersama-sama di dalam kebangkitan Yesus. Hidup kami dinaungi, dilingkupi, dijaga dan dipelihara oleh Engkau Tuhan. Dan hidup kami benar-benar berarti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan, peraturan, pantang larang daripada nenek moyang kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit daripada kematian, mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut. Hari ini kami dibebaskan, kami memiliki kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan campur tangan, Tuhan mengiringi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini, jumpa lagi pada keesokan harinya. Tuhan Yesus memberkati.